kejujuran dalam menyampaikan tausiah, khutbah, ataupun pemberitaan Injil penting. Artinya, tidak ada pemberitaan yang ditambah-tambah ataupun dikurangi. Oleh karena itu, kita harus jujur di dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim Bonga ini. Kejujuran itu sangat penting karena Saifuddin Ibrahim Bonga ini ketika menyampaikan tausiah ataupun khotbah. Pertanyaan kita di sini, apakah selama ini Saifuddin Ibrahim itu pernah jujur ketika menyampaikan tentang agama Islam? Saifuddin Ibrahim ini menggunakan kata caci maki, fitnah, menistakan agama Islam. Nah, di sini dia tidak pernah jujur tentang agama Islam. Apakah Saifuddin Ibrahim ini pernah membahas tentang Alkitabnya? Apakah dia pernah jujur tentang Alkitabnya, Bible atau Injil? Jadi kepada teman-teman di sini mungkin pembahasan kita agak seru kali ini karena Saifuddin Ibrahim ini membahas tentang Nabi Muhammad SAW, kemudian mengatakan Ustadz Abdul Somad itu mulai membohong di sini. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel terbaru saya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Yang kedua, materi yang kita sampaikan juga harus jujur, tidak boleh bohong. Kemudian, hidup kita, kesaksian pelaku firman itu juga harus jujur. Itu sebabnya saya mengkritik ucapan-ucapan Somad dalam tausiahnya, dalam khutbah-khutbahnya. Ini sudah tidak jujur Somad itu dengan segala tambahan-tambahan khutbah dia, tipu-tipu dia dan ucapan dia. Kata Udin Bonga ini, kalau kita menyampaikan firman Tuhan, kita itu harus dengan kejujuran. Kemudian si Udin ini katanya memperhatikan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad ini katanya mulai membohong dan menipu ketika lagi berceramah di sini. Jadi tentu kita masih ingat dengan hadis yang dibahas oleh Saifuddin Ibrahim. Pertama, Saifuddin Ibrahim mengatakan Rasulullah SAW itu berhubungan dengan seekor kambing. Kemudian katanya Rasulullah SAW itu meniduri jenazah. Apakah benar yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim? Tentu tidak benar. Lalu bagaimana hadisnya yang benar itu? Ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana hukumannya orang yang berhubungan dengan seekor kambing? Jawaban dari Rasulullah SAW, tidak ada hukuman khusus baginya. Jadi boleh kita rajam, boleh kita apain pun, karena tidak ada hukuman khusus bagi orang yang berhubungan dengan seekor kambing. Nah, kemudian Saifuddin Ibrahim mengatakan Rasulullah itu katanya meniduri jenazah. Lalu apakah benar yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini? Tentu itu tidak benar. Lalu bagaimana dengan yang benarnya? Ketika jenazah ini dimasukkan ke dalam kubur, Rasulullah SAW membuka jubahnya, kemudian menutup mayat ini, jenazah ini. Kemudian Rasulullah SAW itu berbaring di sampingnya. Itu yang sebenarnya. Tapi Saifuddin Ibrahim mengatakan kalau Rasulullah ini membuka pakaiannya, kemudian meniduri jenazah ini di depan orang banyak. Inilah kebohongan Saifuddin Ibrahim. Ini masih dua hadis yang kita bahas. Belum lagi ayat Al-Quran. Masih banyak fitnah Saifuddin Ibrahim tentang agama Islam itu. 99% Saifuddin Ibrahim itu selalu memfitnah agama Islam. Nah, jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu. Mari kita lanjutkan. Apalagi yang berkaitan dengan kekristenan. Sebenarnya sejarah Muhammad itu sudah jelas semuanya, tidak bisa ditambah-tambah lagi. Demikian pula adanya sejarah Muhammad mulai dari kecilnya sampai mati konyolnya itu semua orang tahu dan anak kecil tahu. Udin Bonga Duda Tua ini mengatakan sejarah Nabi Muhammad itu katanya sudah jelas, nggak bisa ditambah-tambah dan nggak bisa dikurangin. Memang seperti itu di dalam Islam, nggak bisa ditambah-tambah dan nggak bisa dikurangin. Dari 6.666 ayat di dalam Al-Quran itu tidak pernah ditambah dan tidak pernah dikurangin. Lain cerita dengan Alkitab mereka. Alkitab mereka, Lembaga Alkitab Indonesia mengumumkan di awal tahun 2023 ini, Alkitab ini direvisi besar-besaran dan seluruh gereja di Indonesia ini harus membeli Alkitab ini, tidak boleh tidak. Di tahun 69 ini menjadi keributan orang Kristen.
Di dalam ayat Alkitab itu ada di situ, akulah Tuhan dan Guru. Katamu itu tepat sekali, kata Yesus. Tapi di tahun 69 mereka ubah, akulah Tuhan dan Guru. Katamu itu tepat sekali. Dari Tuhan berubah menjadi Tuhan. Kemudian wartawan Injil mengatakan ayat di Matius ini itu ayat palsu. Kemudian pendeta Mel Atok pernah mengatakan Alkitab ini sudah terjadi 24.000 kali penyalinan. Jadi wajar katanya kalau ada ditambahin dan ada dikurangin. Ini firman Tuhan mereka berani menghapus. Lalu mengganti yang dengan baru. Kapan mereka bertemu dengan Tuhannya? Kok bisa mengganti firman Tuhannya? Kita lanjutkan. Tidak bisa ditutup bahwa Muhammad itu kawin dengan Aisyah, masih umur 6 tahun itu Aisyah. Dan ditiduri sebagai suami istri umur 9 tahun. Menjadi janda umur 18 tahun. Semua tertulis dalam kitab hadis. Nggak boleh ngarang. Ini ustadz-ustadz sudah banyak bohong. Para mu'alaf yang masuk Islam juga banyak bohong. Bahkan cara dakwah dengan kasar tanpa menggunakan etika. Udin Bonga ini membahas Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Kemudian katanya meniduri Aisyah itu di usia 9 tahun, tapi ada sebagian pendapat ulama kita di usia 14 tahun. Lalu bagaimana dengan Rebeka yang dinikahi di dalam kekristenan itu di usia 3 tahun? Kenapa tidak pernah dijelaskan? Kenapa para pendeta selalu menutupi ini? Apakah karena malu menikahi anak bayi? Saya ingin pendeta itu jujur tentang menikahi anak bayi ini. Kemudian ada di dalam Alkitab itu, ketika suaminya pergi, maka istrinya itu diizinkan bersundal dengan laki-laki lain sampai memuaskan birahi, sampai besok paginya. Silahkan cek di dalam Alkitab, ada enggak? Nah, mungkin teman-teman kalau saya katakan ini 100% benar, teman-teman ragu, silahkan cek sendiri. Ada enggak? Nah, ketika suamimu pergi, puaskanlah birahimu sampai besok pagi. Nah, berarti diizinkan berselingkuh. Silahkan cek Alkitabnya sendiri, bukan kita memfitnah menjelekkan, tidak. Silahkan cek sendiri, ada enggak seperti itu? Sepertinya si Udin Bonga ini nggak sadar diri karena dia mengatakan di sini seorang mualaf itu kalau ceramah itu katanya nggak menggunakan etika. Bukankah itu terjadi pada Saifuddin Ibrahim ketika Saifuddin Ibrahim ini berkhotbah? Apakah Saifuddin Ibrahim ini mempunyai etika, moral, sopan dan santun di sini? Sama sekali tidak dimiliki oleh Saifuddin Ibrahim. Dan bagaimana seorang murtad itu selalu menghina Nabi Muhammad SAW, selalu menghina agama Islam. Dan teman-teman di sini boleh perhatikan, apakah ada seorang mualaf itu menghina Yesus? Orang mualaf itu tidak pernah menghina Yesus. Kenapa dia mualaf? Karena mencintai Yesus itu. Yesus itu dikatakan di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Makanya kita umat Islam harus beriman kepada Yesus. Tapi bukan dalam bentuk Tuhan, tapi dalam bentuk kenabian. Karena Yesus ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk rasul. Jadi di sini bisa kita perhatikan juga bagaimana seorang mualaf, bagaimana seorang murtad. Mualaf itu menggunakan otaknya membaca ayat Al-Quran. Apakah ayat Al-Quran ini bisa diterima otak atau tidak? Ketika dia mengatakan otaknya ayat Al-Quran ini bisa diterima otak karena tidak bertentangan. Bagaimana dengan orang murtad? Orang murtad itu cuma urusannya sejengkal antara perut dan kemaluan. Nah, jadi apakah ada orang murtad itu pindah agama dari Islam ke Kristen karena Injil? Ada enggak? Enggak ada. Mereka selalu mengatakan kalau mereka ini bertemu dengan Yesus, bertemu dengan inilah dibawa oleh Yesus. Tapi bagaimana dengan al-mu'alaf? Mu'alaf itu selalu menjelajahi Al-Quran. Ketika dia menemukan sesuatu yang sangat menakjubkan, tidak bertentangan dengan masa sekarang, tidak bertentangan dengan masa yang akan datang dan masa yang dulu, otomatis dia berpindah agama dari Kristen ke Islam karena dia mencintai Yesus, makanya dia menjadi seorang mualaf. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.